Tahu. Siapa sih yang gak kenal makanan berbahan dasar kacang kedelai ini? Pasti Mantuler semua tahu dong ya. Karena tahu sangat mudah ditemukan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Tahu yang diolah dengan cara digoreng mungkin udah biasa ya Mantulers. Tapi hari ini Kenta mau ngajakin Natasha menikmati berbagai macam olahan tahu yang unik. Seperti rasanya yang menggunakan tahu sebagai pengganti pasta. Dan ada juga mie yang berbahan dasar tahu loh Mantulers. Wah, penasaran deh sama rasanya. Selain itu, Indo Tofu House yang berada di daerah Puncak ini juga menyediakan berbagai menu vegetarian seperti steak jamur dan kari ayam, tapi bukan terbuat dari ayam. Hah? Kok bisa? Ya bisa dong. Makanya nonton sampai selesai ya Mantulers, biar gak penasaran. Jeje Chang. Kento. Aduh, aku gak mau marah. Mau malah. Iya, aku gak mau marah. Tapi Ini ya, katanya hari ini kita makan tahu. Tapi emang ini daging sama lasagna. Hari ini aku ajak cewek cantik. Jangan maru-maruhin aku. jadi Kenta, ini aku jelasin itu steak, kelihatannya memang kayak steak banget, steak daging kan. Itu tuh steak jamur. Kalau yang ini itu lasanya tapi terbuat dari tahu. Hah? Benar? Bener. Ini dari tahu? Bu, dari tahu. Ini coba ya. Coba katanya steak jamur. Ini masih Masih apa? gak masih daging nih, masih kelihatan daging Oh nih. iya, muka Ini Kenta tekstur yang tekstur potong juga masih daging. Daging banget. Oh iya, itu kayak berserat nggak sih? Nah, ini coba lihat nih. Mukanya Kenta crop aja, muka Kenta crop aja. Daging. Oke. Coba ya. Rasanya daging nih. Bener. Masa sih? Iya. Nah, rasa jamurnya ada, tapi rasa dagingnya tetap ada. Emang nggak pakai daging? Nggak pakai. Emang bener? Iya. Bapak nggak ada- Jadi Ken, ini makanannya vegetarian. Oh iya, ini Ya di kan? dalamnya yang kelihatan jamur-jamur ya. Seratnya tuh serat dari jamur, Iya, ya nah. kan? Tetap daging. Tetap daging, ini rasa daging bener. Tapi udah ketemu jamurnya. Oh iya, jamurnya udah ketemu. Jamur apa? Jamur ada mushroom sama jamur banyak enoki. Oh, jamur bahasa Inggrisnya mushroom. Ini bener enak banget ya. Ini ada rasa krimnya dikit. Ya. Oke. Krim mungkin soy ya, dari soy. Dari jamur enoki itu Ken. Oh, ada jamur enoki ya? Ya. Saladnya ada apa aja? Saladnya ada kuntan sama telur. Oke, sekarang aku makan ya. Aku mau cobain. Yang katanya ini tahu. Aku nggak yakin sih kalau ini tahu. Dari teksturnya sih kayak lasanya banget nih Kenta. Coba ya. Terus juga kayak keju-keju gitu kan. Tapi pastanya diganti tahu. Iya. Oh, jadi ini yang diganti pastanya. Biasa kan pakai pasta lasanya kan? Ini pakai tahu. Wow, beda Kak? beda Beda nggak banget. yang pasta tahu sama pasta biasa? Tapi sebetulnya ini tuh nyaris nggak bisa bedain rasanya gitu, tau nggak? Jadi kayak dari tekstur beda. Karena sekarang kalau misalkan pasta kan kayak ada lebih digigit gitu kan. Tapi kalau misalkan tofu dia jadi kayak pas dimakan tuh langsung kayak melt gitu di dalam Kenta. Tapi rasanya enak banget. Apalagi ini ya, Ini beneran, pasta ini beneran. itu bikin gemuk, ya kan? Oh iya, kan karbo kalau- banget karbo tuh kan. kan. Tapi tahu itu tidak Protein. bikin gemuk. Melty banget ini. Wah. Nih, Kenta Boleh, cobain Man. juga. Boleh Aku dong. suka yang di sini. Oh, yang, iya. Yang garing-garing gitu. Pasti gosong-gosongnya karena kan? crispy Nah, ya. Iya. Wow.
Udah ya, lagi ya? Cukup apaan? Makan apa dong? Iya. Kamu diet aku aja ya. Rasa dagingnya, rasa tomatnya cocok sama tahu ya. Iya, bisa gitu ya. Nah, Wow. boleh habisin nggak? Boleh. Wow. Aku kan kasih punya aku, cobain. Kok kamu nggak nawarin? Oh iya. Oh, udah. Wow, Mantulas, aku kaget waktu aku angkat mie-nya. Aku pikir mie-nya kayak yang biasa aku makan. Mie yang terbuat dari tepung terigu. Tapi ternyata mie-nya dari tahu yang diiris memanjang persis seperti mie lebar. Isinya juga lengkap banget. Ada udang, telur, dan sayur. Mie tahu ini punya tekstur yang kenyal, tapi tanpa rasa asin. Pas dimakan dengan kuahnya yang gurih dan sedikit manis. Aku mau tambahin kerupuk dan acarnya nih, Mantulas. Perpaduan mie dicampur acar bikin mie tahu tek-tek ini jadi tambah segar karena ada rasa asam dari acarnya. Aku cobain kuahnya dulu ya, Mantulers. Dari aromanya aja udah harum banget. Kuahnya creamy, pekat, dan gurih. Ini pertama kalinya banget aku cobain kari ayam tapi daging ayamnya terbuat dari jamur. Surprisingly rasanya enak dan aku suka. Ayam yang terbuat dari jamur ini teksturnya kenyal dan Mantulers sama sekali nggak akan ngerasa kalau yang lagi dimakan ini adalah jamur. Amazing banget. Kari ayam ini juga ada wortel dan kentangnya. Nah, bisa jadi referensi tentunya ya buat Mantulers yang vegetarian nih. Nah, wow, ini dessertnya. Iya. Ini buku pandan jelly kelapa. Buku apa tuh kira-kira, matematika? Buku. Ini ada kelapanya ya. Nah, ini nih, coba lihat. Tau nggak buku pandan tuh aslinya pertama kali di mana? Jepang. Ah, nggak mungkin, Jepang mah nggak bisa bikin apa-apa. Di mana ini? Filipin. Oh, benar. Iya. Itu sempat viral di Indonesia. Oh, Iya. gitu? Iya. Tapi ini beneran enak banget ini. Ini es krimnya yang susu biasa ya? Susu sapi ya? Ya, nggak semua di hidup tuh pakai susu kedelai kan? Enggak, ini maksudnya gini. Ini kuahnya Ah, susu kedelai. masa sih? Pakai Iya, tapi ini es krimnya susu sapi. Susu sapi. Ini kedelai sama sapi, ini beneran cocok banget. Jadi ini. apa? Keluarga. Wah, nggak ada ide dia guys. Jadi Ya, keluarga banget ya. ada idenya. Nah, ini aku menarik banget nih Kenta, dessertnya yang kamu pesenin buat aku. Ini ternyata namanya es krim rebus tofu dango. Oh, ini ada dangonya, coba lihat ini. Mana Tadi yang- dango? Wah, nggak, bukan itu es krim. Coba-coba, oke. Coba Kita ya, cobain rasa dulu coba. kuahnya ya. Dia bersatu dengan es krim. Oh iya cocok. Jadi creamy. Benar. Jadi creamy. Oke, dangonya ya. Ada isi nggak biasanya kan kalau di Jepang? Coba ya. Nggak ada. Di Jepang nggak ada isi. Ini ada isi nggak? Ada isinya. Ada Tahu. isi apa? Duit. Coba. Kita belah. Oke, bela. Betul. Penasaran nih aku pengen tahu dalamnya kayak gimana sih. Oh, ada kaca merah. Kaca merah. Natasha, katanya kamu bisa selap kan? Ada aku sulap nih ya. Ya. Sulap nih. Oke, tunggu. Kenta udah siap? Kalah Kenta. Udah, ganti. Dadah Kenta. Jangan dong. Tapi beneran enak banget, cocok ya. Itu juga ada kopi tuh, ada kopi. Ya, kopi Karena ya. Tasya punya apa? Ini smoothies. Ini juga ada soyanya nih katanya, coba kita cobain ya. Rasa kopinya, rasa sos susunya,
Ini beneran cocok banget enak ya. Seger. Ya, segar banget ini. Kita hari ini makan tahunya banyak. Sampai minuman soy. Iya bener-bener. Dari kedelai. Dari kedelai ya. Mau lihat nggak yang showroom tahu? Showroom tahu kayak Itu gimana tempat tuh? apa itu? Yang ini pembuatan tahu. Oh, Ini. boleh. Aku mau. Mau? Tapi di mana, jauh nggak? Nggak. Ini berakan ini. Ini. Ya udah, ayo kalau gitu Kenta. Ayo. Nggak usah pegangan. Oh, nggak usah pegang. Jadi kan nggak maju-maju dia. Maju dong. Itu kan ada ditanam Kenta. Kenta, sapinya kan teler kamu dudukin. Kamu semangat. Marah-marah, ini pada mau ngapain sih? Nggak, ini kan kita yang publik tahu kayak ini coba, Oh, coba kirain lihat mau ke nih. salon itu. Ini mau mandi biar nggak basah rambutnya. Tapi menata saya ini walaupun pakai topi itu tapi cantik banget. Jangan dibales dong. Karena Gede banget, gede banget buset. Bisa beli sini nggak? Mau kemana? Yuk, Let's go. yuk. Harus pegangan ya? Iyalah. Ya nanti jatuh, mau nyebrang dia. Sebelum memasuki Tofu Showroom, Kenta dan Natasha pakai boot, sarung tangan, dan masker dulu nih Mentulers. Tujuannya adalah supaya tetap steril ketika memasuki Tofu Showroom. Wow. Emang buat tahu kecil segini tapi ini mesin-mesinnya besar ya. Iya, betul. Proses pertama dari pembuatan tahu ya, yaitu perendaman kacang kedelai di sini selama 3 sampai 4 jam seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan proses grinding, kemudian untuk menghilangkan bau langu dari kedelai. Kan ingat ya baunya. Jadi yang seperti itu. proses pertama ya. Iya, betul. Oh, ini nih. direndam. Iya, Boleh diambil gitu? boleh. Masih keras ya? Ya masih kelas ini. Kedelainya dari mana? Kalau kedelainya kebetulan kami supplier dari luar ya. Terus habis ini ngapain? Setelah ini di grinding, Mas. Grinding tuh diapain? Di grinding tuh seperti dihancurkan ya untuk diambil sari kedelainya seperti itu dan dipisahkan dengan okara atau ampas tahunya, ampasnya ya, ampas kedelai ya. Itu di mana? Di sebelah sini Mas. Oh ini. Kenta tunggu dulu, ini ada lagunya tahu. Apa? Tua-tua kedelai. Keladi. Ini proses keduanya. Iya betul. Jadi setelah direndam tadi, kemudian kita ambil airnya dan di grinding ya. Masukin sini. Iya betul. Emang bisa angkat nggak? Bisa. Oh, satu. Oh, pakai itu. Ya, emang masih bentuknya masih kacang ya. Iya betul. Jadi nggak kelihatan tahu, Belum. ya kan? Nah, udah ini ya, udah kayak bentuk tahu nih. Udah warnanya tahu. Terus kita ngapain? Jadi kan tadi setelah di-grinding kan kita mendapatkan sari-sari kedelai ya. Sari-sari kedelai itulah yang kemudian dimasak dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit seperti itu. Jadi untuk pemanasan atau pemasakan ini tujuannya untuk mengurangi kandungan mikroba ya yang ada di susu di sari kedelai seperti itu. Sebelum dicetak, air dari kedelai yang sudah halus ini harus disaring agar memudahkan proses pencetakan. Karena apabila terlalu banyak kandungan air di dalam kedelai yang sudah dihaluskan dapat menyebabkan tahu menjadi gagal untuk dicetak. Nah, iya Mbak. Jadi sebelum di pressing kita taruh di wadah ini, dipisahkan air dengan curd-nya ya. Jadi curd ini yang bakalan jadi tahu seperti itu. Tapi udah kayak kelihatannya udah tahu ya. Iya, tapi kan kalau terlalu banyak air kan nanti nggak jadi ya, seperti itu. Tapi terus gini Mbak, berarti sebelum jadi bentuk kotak gitu seperti tahu yang suka kita lihat, awalnya tuh gini dulu ya? Iya. Emang banyak gitu dulu ya? Iya. Kayak bubur ya? Iya, seperti itu. Tapi emang masih ada airnya? Nggak Iya, apa-apa? karena
Kalau nggak ada airnya kan nanti dia tidak bisa menyatu, nggak bisa madet. Jadi ada air tapi nggak terlalu banyak juga seperti itu. Jadi biasanya kita ratakan dulu biar nanti bentuknya bisa kotak. Kemudian di pressing. Ini ada timernya ya, 4 atau 5 menit. Jadi emang ini 5 menit doang bisa jadi bentuk yang kayak tahu? Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Mantulers. Sebelum dipres, kedelai yang sudah dihaluskan ini diratakan dulu ya Mantulers, supaya bentuknya halus, mulus, dan presisi. Kelihatannya mudah ya Mantulers, padahal berat loh meratakan kedelai yang sudah halus ini. Nah, tadi kan kita udah melihat proses pengepresan ya Mas ya. Sekarang lanjut ke proses cutting. Wow, Oh jadi ini. cutting di sini ya? Iya. Berarti cuttingnya tuh manual ya? Iya, Mbak, ya? untuk cuttingnya memang masih manual ya. Terus ini bentuknya udah tahu nih. Iya, Ini betul. bisa makan atau gimana? Iya, jadi ini biasanya karena ini sudah melewati pasteurisasi bisa dimakan, tapi biasanya orang-orang diolah seperti itu Mas. Langsung main comot aja lu. Mbak, ada nasi nggak di sini, Mbak? Ada. Ini namanya tahu susu ya Mas, atau kita kenal laktofu. Ya. Tapi udah rasa dindas tahunya udah ada. Iya betul, karena ada bahan-bahan lain ya selain susu juga seperti itu. Jadi ada rasanya. Wah, tahu dengan ukuran besar udah jadi nih Mantulers. Sekarang siap untuk dipotong menjadi kotak-kotak kecil. Kenta dan Natasha kepo nih pengen cobain motong tahunya juga. Motong tahunya yang bener ya Ken, Nat? Ternyata prosesnya lama dan panjang ya Mantulers. Dan Tofu Showroom ini merupakan showroom yang modern karena setiap prosesnya menggunakan mesin yang canggih sehingga kualitas dan kebersihannya sangat terjaga. Emang setelah ini prosesnya apa aja? Setelah ini prosesnya dimasukkan ke plastik vakum ini ya. Kemudian diberi air garam. Air garam ini tujuannya untuk memperpanjang umur simpan dari tahu ini. Kemudian ada dipasteurisasi, kemudian di cooling. Baru kita simpan di suhu dingin. Air garam yang itu ya? Iya betul. Mana? Jadi umurnya bisa lebih lama gitu ya, Mbak? Iya betul kalau ditambah air garam. Emang air garam? Ini kalau ini pakai air garam sama air biasa itu beda berapa lama? Mungkin untuk bedanya kalau misalnya kita tahu biasa di suhu ruang itu kan cuma tahan 3 hari, 4 hari. Nah kalau ini dengan ditambah air garam kemudian disimpan di suhu dingin itu bisa mencapai 2 minggu, 3 minggu. seperti Beda itu. banget ya. Aduh, kaget aku. Wow, Wah, gini caranya ternyata. Ini berapa lama, Mbak, prosesnya ini? Jadi kalau ngevakumnya ini nggak lama ya karena nanti otomatis akan ada suara terus nanti emang udah waktunya balik gitu ya. wow. Wah, langsung. Ini udah boleh dipegang? Boleh. Boleh, nggak panas nih ya? Iya, jadi memang vakum ini kan bertujuan mengurangi oksigen di dalamnya ya. Oh, tapi dia nggak terlalu yang nempel. Iya, karena kan ada air garamnya ya. Tapi dia jadi ngepres ya dibandingin Iya. yang tadi ya? Ini udah siap dijual? Kalau ini biasanya dipasteurisasi terlebih dahulu. Pasteurisasi itu proses pemanasan di produk pangan ya dengan suhu 85 derajat Celcius selama 45 menit. Ini tujuannya untuk membunuh mikroba seperti itu. Setelah dikemas, tahu-tahu ini dimasukkan ke mesin pasteurisasi untuk disterilkan. Lalu setelah dikeluarkan, tahu-tahu yang sudah dikemas ini dimasukkan ke dalam air dingin sehingga tahu yang dijual terjamin kebersihannya. Wih, Masih kerja di dalam. Iya. Emang ternyata ini prosesnya lama banget ya? iya, nggak gampang ya ternyata ya, Mbak ya? Makan tahunya bentar doang. Iya, prosesnya memang lama. Agak ribet juga prosesnya ternyata ya. Pokoknya ini aku tambah cinta Sama tahunya. Enggak, aku jadi lebih menghargai tahu, Mbak. Iya, karena memang proses pembuatannya dari hulu ke hilir butuhnya waktu lama ya, lama waktunya. Kemudian tiap karyawan juga megang mesin masing-masing kan di setiap proses. Gitu. Ini bersyukur ya bisa makan di mana-mana. Bener. Tahu yang enak. Ya bener enak banget ya. Enaknya mantul, mantap betul.
Kepulan asap yang menari-nari di atas daging yang dibakar seolah memanggil untuk disantap. Aroma rempah dari bumbu rahasia menggugah selera siapa saja yang melihatnya. Menikmati sate di daerah sekitar puncak seringkali menjadi agenda tersendiri bagi penggemar sate. Kali ini Kenta dan Natasha mau mencicipi sate Marangi yang cukup terkenal di daerah Ciawi, Jawa Barat. Ya, Kenta dan Natasha mengajak Mantulers makan sate Marangi SN4444. Selain sate, Kenta dan Natasha juga akan menyantap menu menggugah selera lainnya di sini. Ada menu unik yang dijual di sini nih Mantulers. Kalau biasanya kita makan sayur asem yang berisi berbagai macam sayur, kali ini Kenta mencoba sayur asem tetelan yang berisi kacang merah dan tetelan daging sapi. Wah, bikin ngiler ya Mantulers. Nah, we are sate party. Jadi gini kali ini sate Marangi daging itu ini ya. Marangi daging sama sate Marangi lemak. Lemak. Sate Marangi campur. Campur. Kalau yang ini siapa? Ini uli bakar. Ya. Uli bakar Uli apa? itu apa? Uli. Nah, Uli itu yang itu ya kayak temannya kuntang gitu. ketan. 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 Sama sayur asam tetelan. Jadi itu sayur asam tuh kan? Tapi sayur asam itu gak ada sayurnya. Iya juga ya. Oh, dia pakai kacang merah. Harusnya kacang asam itu ya. Coba kuahnya sama nggak? Coba ya, aku kuah dulu ya. Iya. Asam. Asam manis. Asam manis gurih gitu. Tapi mirip sama sayur asam yang biasa nggak? Lebih manis ya ini ya. Ada yang kacanya banyak juga ya. Wow. Oh, oke. Ini tapi aku pengen makan ini ya, sate Marangi. Ya, cobain yang itu dulu, yang ini nih, yang tengah. Oh, ini yang Ini lemak ya. lemak. Itu dari daerah Jawa Barat Ayo, kan? bareng. Hilang. Kayak es batu gitu. Hilang. Es batu mah keras dong. Enggak, dengar dulu. Es batu, jadi ini masuk ke mulut, Hah? langsung hilang dagingnya. Lumer. Lumer. Enak. Aku mau juga ini lagi deh. Lupa dong sama. Cobain pakai uli. Makanya Sambal. sama nasi ya. Ya udah deh, pelan-pelan. Nah. Nah, Semuanya dong. Tenang, masih banyak, jangan sayang-sayang makanya. jadi ini bakar kan? Ya. Ini mungkin sambil oles-oles gitu kan? Heeh. Jadi ini bumbunya udah mulut sampai dalam gitu. Wah. Ini bumbunya agak manis gitu ya. Agak manis sama agak manis gitu. Bedanya cuma Nggak gitu. agak manis tapi yang gurihnya dari dagingnya gitu. Oh, aku mau coba juga pakai Oke, uli. oke. Bagi dua tuh sama Kenta, bagi dua. Enter nih. 11. 1, 2, 3. Udah segitu aja berarti. itu Biasanya buat kamu Enta ya. beruntung. Gitu doang. Tambah dong. Ya udah, oke. 3. Nah, teksturnya kayak gitu. Paham kan udah kan? Natasha juga dulu ya. Pelan-pelan. Natasha boleh? Kayak makan ketan, Iya lah ya. tapi karena dibakar jadi ada rasa kayak Smoky. bakar Pakai sate. Oh, oke. Cocok. Coba Ken. Coba ya. Ini aku coba ketanan Bukannya dulu. dulu, oke. Rasanya gimana? Enak ya ini ya. Pakai yang daging. Maaf ya, aku harus mantul gini. Tapi Terus, cocok aja iya. ya, cocok. Nah, terus sampai berenang. Terus. Nah. Banyak kan nggak ya? Enggak. Amang. Sama gini. Sombong kamu anak muda. Nah. Sambal bawang tuh. Wah. Ah. Aman. Aman. Ada sambal yang unik lagi tuh. Tuh. Iya. Buka. Wow. Oh, itu beda ya? Ya beda. Coba. Ini sambar tapi hangat ya. Baru matang tadi. Nanti masak. Segar. Ya Mau cobain. Fresh now kita. Oke, sip. Ya tapi kayaknya kelihatannya nggak ada yang Lagi kan? pedasnya ya. Tapi aku takut pedes
praktis banget gak ya? Kan Oh iya, makasih. Oke. Ini emang gini aman nggak ya? aman. Coba ya. Iya. Wah, nggak ada pedas sama sekali. Iya, bener. Ya, tapi enak. Ada pedasnya dikit dadap, tapi lebih mercong. Apa? Oncong. Oncong. Dagingnya awalnya pikir agak keras ya. Ya. Tapi kalau gigit ini ternyata lembut gitu. Lembut. Lembut, lembut. Sumut lembut. Ada satu pasan nih, ya kan? Kecapnya ada ini. Allah. Nggak dia. Dia ada di Nongkrong di bibir. nongkrong banget ini. Nggak mau pulang. Sopnya ya. Sayur asam. Soalnya sendok udah pakai ini. Nih, sama ini kacanya banyak ya. Kacang banyak. Ya kamu pedasnya masih ada, Kang. Gara-gara sendok. Gara-gara sendok. Ini ada deh. Oh, ini manisnya dari kacang. Nggak tahu aku orang Jepang, Kang. Orang Jepang pakai sempit. Terus? Nah. Nah. Jadi ini Golengan. semua gorengan di dalam ya, Iya. dalam. Iya. Palu goreng. Nah, Sama ini usus goreng. ya. Dendeng goreng. Ya. Sama ini Babat goreng. babat goreng. Sama ini sop tetelan. Terus ini bakwan. Bakwan, ya benar. Perkedel. Coba ya. Kayak telur. Iya, pintar ya bikinnya ya. Kenapa? Kok berhenti ngunyah? Otak ya ini ya. Enak. Tapi nggak mau tahu ya. Ususnya digoreng, jadi masih bisa cocok di lidah aku, Manturas. Apalagi kalau makannya pakai nasi. Jajacang, aku pikir ini tahu goreng. Ternyata otak goreng. Untung enak. Ternyata giliran paru untuk aku makan. Aku mau pakai sambar Bukannya sombong, tapi ternyata sambarnya nggak begitu pedas, Mantulas. Hehehe. Kalau yang ini sop tetelang, isinya banyak, kuahnya segar dan kaldu sapinya bikin enak. Selain tetelang, ada wortel dan seledrinya juga. Makan paru crispy-nya ala Kenta nih, Mantulas. Dicelepin ke kuah sop dan aku makan pakai tetelannya. Enak banget, Mantulas. Saking enaknya, kuah sopnya langsung aku seruput dari mangkoknya. Aku suka banget sama babat. Aduh, teksturnya tuh lucu banget ya pas dipegang, mirip kayak handuk, tau gak sih? Karena emang babat ini disebutnya babat handuk, Mantulers. Dan sebenarnya aku nggak bisa makan pedas, tapi aku cobain ya, campur sambelnya ke nasinya terus aku aduk-aduk dan ternyata sambelnya nggak begitu pedas. Jadi aku bisa makan deh. Terus dendeng daging ini juga enak banget, luar biasa.
Rasa manis khas dendengnya berasa, gurih, aroma smoky-nya juga kuat dan crispy banget. Duh, nikmat banget Mantulers, aku suka. Jadi gini nih, ada sambalnya 2 macam kan? Ya. Ini pedas tapi cepat hilang. Jadi kayak Ferrari gitu, Ferrari atau Lamborghini mobil tapi cepat banget kan, cepat hilang gitu. Tapi ini tuh pedasnya sama ya. Tapi ini tahan lama gitu. Jadi kayak angkot nunggu penumpang di lidahku gitu. Oh gitu. Tapi emang ini ya, ini yang sate Marangi sama ini sate sop tetelan sama yang ini dalam dagingnya semuanya enak banget. Ya. Dan ada dessertnya juga. Iya, ini dessert manis. Jadi daging-dagingnya berat, tapi tetap ada ini. Jadi aman ya. Nggak jadi ngomong. Terima kasih nonton hari ini ya. Semuanya makanannya enak banget. Enaknya mantul. Mantap betul.